Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang sedang berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap semangat dan tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Anak-anak, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah suatu medan magnet yang dapat menimbulkan arus listrik. Contoh dari induksi elektromagnetik yaitu generator, dinamo, dan transformator. Sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung di transformator itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa, rumusnya seperti apa, contoh soalnya juga. Kemudian ini adalah lanjutan dari transformator, yaitu efisiensi transformator atau trafo. Oke. Pertama, untuk menghitung efisiensi trafo itu merupakan salah satu metode untuk menentukan seberapa bagus kualitas dari sebuah trafo. Ini adalah contoh dari trafo. Jadi yang di bawah ini ada trafo, ini juga trafo, dan ini ada trafo juga. Kalian sudah ingatkan sebelumnya bagian-bagiannya ada bagian primer dan ada yang sekunder. Oke, selanjutnya, tahukah kalian kalau trafo yang ideal itu adalah trafo yang memiliki efisiensi 100%. Artinya, energi listrik elektromagnetik yang dialirkan dari kumparan primer ke kumparan sekunder melalui inti sepenuhnya tersalurkan ke kumparan sekunder, sehingga tidak ada energi yang terbuang. Namun sayangnya di dunia ini tidak ada efisiensi trafo yang mencapai 100%. Yang ada hanyalah mendekati. Itu pun tidak terlalu dekat. Mungkin hanya mencapai 90-98% maksimum. Karena tetap saja sebagian energi itu akan terbuang melalui panas. Dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi trafo tersebut, antara lain kualitas kumparan atau copper loss, diameter inti dan jenis inti atau core loss, jumlah lilitan, dan lain sebagainya. Jadi efisiensi trafo itu adalah perbandingan antara daya listrik keluaran atau P out dengan daya listrik masukan atau P in. Oke, jadi saya ulangi, efisiensi trafo itu apa? Yaitu perbandingan antara daya listrik keluaran yang keluar dengan daya listrik yang masuk. Jadi pada trafo ini berlaku rumus seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa efisiensi trafo itu adalah perbandingan daya yang keluar dengan daya yang masuk. Oke, jadi efisiensi trafo itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, apabila dirumuskan daya yang keluar dibanding daya yang masuk itu dikalikan 100% karena efisiensi itu dalam satuan persentase atau prosentase. Oke, jadi si daya ini dapat dijabarkan lagi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa daya itu dapat dicari dengan cara mengalihkan tegangan dan arusnya. Maka rumus ini dapat kita masukkan ke rumus efisiensi untuk mengganti P-nya atau dapat kita jabarkan lagi. Jadi apabila kita jabarkan maka efisiensi trafo sama dengan P-nya kita jabarkan V kali I, yang bawah juga P dikali I. Karena yang atas ini yang out atau yang keluaran, ingat sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau yang keluar itu adalah yang sekunder. Jadi adalah V-nya ini VS dan I-nya juga IS. Sedangkan yang masuk itu adalah yang primer, sehingga V-nya VP dan I-nya adalah IP dikalikan 100%. Jadi ini adalah rumus dari efisiensi trafo. Jadi saya tuliskan keterangannya di bawahnya ya. Jadi P out ini adalah daya yang keluar. Atau yang keluar kemarin kan yang sekunder. Selanjutnya yang P in ini adalah daya yang masuk. Daya yang masuk kemarin yaitu yang primer. Saya ingatkan kembali bahwa Vs itu adalah tegangan sekunder.
dan satuannya adalah volt. Selanjutnya, VP itu adalah tegangan primernya, tegangan primer. Satuannya adalah volt juga. Sedangkan IS yaitu arus sekundernya. Satuannya adalah ampere. Ingat ya, ampere kalau arus. Sedangkan IP itu adalah arus primernya. Satuannya juga ampere. Jadi ini adalah keterangan dari rumus efisiensi trafo tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika daya listrik yang mengalir pada kumparan primer dan sekunder, sebuah trafo berturut-turut 350 dan 70 watt. Berapa efisiensi trafo tersebut? Maka kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah daya primer atau P in-nya sama dengan 350 watt dan P out atau yang sekunder sebesar 70 watt. Kemudian yang ditanyakan adalah efisiensinya. Maka kita dapat mencari efisiensi trafo yaitu P out dibagi P in-nya kita kalikan 100%. Maka kita isi P out-nya, maka P out-nya adalah 70 dibagi P in-nya 350 kita kalikan 100%. Ini dapat kita coret 7 dengan 35, ini dapat 1, ini dapat 5. 100 dibagi 5 yaitu 20 dan persen. Jadi ini efisiensi trafo pada contoh soal nomor 1. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah trafo arus primernya dan sekunder masing-masing 0,8 dan 0,5. Kita tuliskan yang diketahui, berarti arus primer IP sama dengan 0,8 ampere, arus sekundernya sebesar 0,5 ampere. Jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800. Maka kita tulis lilitan sebelumnya kan N. NP-nya sebesar 100 dan NS-nya sebesar 800. Maka yang ditanyakan adalah efisiensinya berapa? Kita tuliskan yang dijawab. Oke, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangannya. Oke, ini ya. Jadi jumlah lilitan sebanding dengan tegangan. Maka dapat kita tuliskan rumus yang sebelumnya tadi itu kan efisiensi sama dengan PS dikali IS dibagi PP dikali IP dikalikan 100%. Maka efisiensinya, lupa ini V-nya kok tidak ada. Sedangkan di sini yang diketahui adalah N. Maka rumus yang ini dapat kita masukkan ke sini. Kalau si tegangan ini sebanding dengan jumlah lilitan, maka tegangan yang di atas dan di bawah ini dapat kita ganti dengan lilitan. Maka ini NS dikali IS dibagi NP dikali IP. Kita kalikan 100%. Maka kita masukkan angkanya, NS-nya 800 dikalikan IS-nya 0,5 dibagi NP-nya 100 dikali IP-nya 0,8. Maka ini dapat kita coret, terus dikalikan 100%. Maka kita dapatkan efisiensi trafonya yaitu sebesar 500%. Ini hanya soal saja ya, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan kalau efisiensi trafo tidak mungkin sampai 100%. Jadi maksimum tadi 90-98%. Ini hanya contoh soal saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah trafo memiliki efisiensi 75%. Tegangan inputnya 220 volt dan tegangan outputnya 110 volt. Kita tulis yang diketahui. Efisiensinya 75%, terus tegangan input yang masuk berarti VP. VP-nya 220 volt dan VS-nya yaitu 110 volt. Jika kuat arus primernya 2 ampere,
kuat arus primer berarti IP-nya sama dengan 2 ampere. Berapakah kuat arus sekundernya? Maka yang ditanyakan adalah IS. Kita masukkan ya ke rumusnya tadi. Efisiensi sama dengan VS kali IS dibagi VP kali IP, kita kalikan 100%. Maka efisiensi kita masukkan angka-angkanya. Oh iya, ini efisiensi sudah diketahui ya, kita masukkan coba angkanya. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita masukkan angkanya. Efisiensinya kan 75%. PS-nya 110 dikali IS yang ditanya dibagi VP-nya 220 kali IP-nya 2, terus kalikan 100%. Nah, 100% ini dapat kita pindahkan dulu biar nggak ngeribeti ya. Kita pindahkan sebelah kiri. Maka 75% dibagi 100% sama dengan, ini dapat kita coret, ini sama ini kan dapat 1, ini dapat 2. Maka 1 kali IS dibagi 2 dikalikan IP-nya tadi 2. Ini persennya kita coret. 75 sama 100 kan bisa sama-sama bagi 25 ya anak-anak. Berarti ini dapat 3, yang bawah dapat 4. Berarti kita lanjutkan di sini karena tidak cukup. Berarti 3/4 sama dengan 1 kali IS, itu kan IS bilangan itu sendiri, dibagi 2 kali 2, 4. Kalau sudah dikalikan silang, maka 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali IS. 3 kali 4 kan 12 sama dengan 4 IS. Maka yang 4 ini kita pindah ke kiri, berarti IS sama dengan 12 bagi 4. Maka IS sama dengan 3 ampere. Anak-anak nanti kalau bingung bisa kalian ulang kembali ya, nanti contoh-contoh soalnya. Ini adalah tugas kalian hari ini. Jadi tugas kalian cari berapa efisiensi trafo pada soal tersebut. Jadi nanti kalian tulis di buku tugas kalian secara lengkap, terus jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen kalian. Lalu kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Untuk pembelajaran di pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.